Selamat siang, Romo, Bruder, Suster, Bapak, Ibu, saudari-saudari terkasih yang dikasih oleh Yesus, berkah dalam. Perkenalkan, nama saya Robertus Sarmahalam Saragih SPD. Saya adalah guru pengampu mata pelajaran pendidikan agama Katolik di SMA Pangudilur Santo Louis ke-9 Sedayu, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi, Semarang, dengan nomor induk mahasiswa 25030919492. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjalani uji kinerja secara luring di SMA Pangudilur Santo Louis ke-9 Sedayu dengan materi Gereja yang Katolik dan Apostolik, kelas 11 fase F, dengan model pembelajaran PBL atau Project Based Learning. Selamat mengikuti, berkah dalam. Siap, siap. Siang hari ini kita juga kami ucapkan syukur ya Bapak, mari kami akan melakukan pembelajaran. Doakanlah kami ya Bapak supaya kami mengikuti pembelajaran yang lebih apa yang sekaligus semua ini dalam kekajaran Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Bapak. Amin. Terima kasih Pasma sudah mengawali pembelajaran kita pada hari ini dengan doa. Oke, saya tanya dulu, apa kabar hari ini semuanya? Ada yang punya masalah mungkin? Tidak ada? Biar ikut sumber dari? Baik, iya. Oke, Anora? Lancar semuanya? Happy? Bahagia? Apa masalah? Oke, gak apa-apa. Ya, baik. Supaya menambah semangat meskipun di terik yang panas ini, kita melakukan pembiasaan pagi terlebih dahulu. Tolong Devana sebagai ketua kelas pimpin untuk pembiasaan pagi kita. Pembiasaan ya. Kalau ini diganti selamat siang, siang ya. Silakan. Berdiri semuanya. Selamat siang. Siap. Luar biasa. Katolik ke-9. Agung Bintang, hadir Pak. Alexandra Tara, Alfred Dedi, Amadea Yohana, Apriliana Putri, Hadir, Pak. Bernadetta Cynthia, Bianca Angelika, Eduardus Revano, Erik, Felicio Mahesa, Felicitas Nabila. Pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari bagaimana sifat-sifat gereja. Ada yang dua, sifat gereja yang pertama itu adalah gereja yang satu. Lalu sifat gereja yang kedua adalah satu dan kudus. Coba pertemuan sebelumnya siapa di sini yang bisa menjelaskan apa yang sudah diperoleh sebelumnya ya? Berarti kita berbicara tentang gereja yang kudus. Silakan siapa yang mau berpendapat? Yang intinya saja menurut kreativitas dan kemampuan kalian, tidak perlu harus takut atau apa itu. Oke, tidak ada, saya langsung setuju saja. Anora ya, Anora, apa yang kamu dapatkan kemarin sebelum waktu itu kalau tidak salah izin PMR waktu itu ya? Iya. Tapi pasti sudah ada catatan ya tentang pribadi mana kita belajar
sosok siapa? Nabi siapa? Siapa nama lengkapnya? Carlo Acutis, ya, itu adalah sosok atau tokoh orang kudus generasi milenial. Oke, baik. Lalu kemarin juga kita sudah mengklasifikasikan santo santa pelindung terutama dari nama baptis kalian masing-masing. Ada 4 nama baptis yang kita catat bersama. Santo santa apa saja? Santo Silver. Caca apa? Santa Olivia Brescia. Olivia dari Brescia, betul atau tidak Olivia? Betul, betul Pak. Oke. Yang kedua coba Victor. Santo santa mana? Santa Rosa de Lima. Rosa de Lima, dari mana itu? Dari Oh, Sylvester, betul? Betul, Pak. Oke, peringatan orang kudusnya tanggal berapa lagi? Diperingati setiap tanggal berapa, Sylvester? 31 Desember, Pak. Betul. Betul? Oke. Lalu yang kelima, Rian? Santo Aloysius Gonzaga. Aloysius Gonzaga, tanggal berapa diperingati? 21 Juni. Oke, 21 Juni. Ya. Yang keenam, Tara? Oke, Santa Anastasia dari Sirmium, tanggal berapa, Tara? 25 Desember, bertepatan dengan hari perayaan kemuliaan kita Kristus. Hari ini langsung saja dan semoga selesai tepat waktu. Hari ini kita langsung akan menghabiskan 2 sifat gereja yang keduanya. Ya, yang keduanya. Ya, ada gereja yang Katolik dan gereja yang apostolik. Minggu kemarin siapa yang tidak ke gereja? Ya, jujur ya. Kembali lagi bahwa berbohong itu adalah dosa. Sama dengan dosa pusaka. Ya. Yuk, jujur. Yang tidak ke gereja kemarin siapa? Kelompok dari kelompok 1 dulu. Siapa yang tidak ke gereja? Semua ke gereja. Puji Tuhan. Hosana, emang Isa, ya, tolong ini kalau teman dekatnya katanya itu adalah Isa sama Pano. Ya, Pano, enggak kan? Tolong ajak Isa ke gereja. Bebas, mau diajak ke gereja Katolik maupun ke gereja Kristen, ya Pano ya. Kalau tidak mau, Isanya. Tapi cuma siang kemarin ke masjid nggak kamu? Di mana, Pak? Oh ya udah. Umurmu berapa sekarang? 1 tahun lagi. Nah, 1 tahun lagi ketika sudah bisa memilih dan buat KTP fix. Ya, atau asal muasal kata dari Katolik itu. Ya, asal muasal kata dari Katolik. Oke. Silakan ditulis dulu gereja yang Katolik. C, di bawahnya ini. Poin pertama kita adalah asal muasal atau arti dari kata Latinnya Katolik. Baik, ya. Lalu silakan pilih dalam kelompok yang tulisannya yang bisa yang menulis ya, yang menulis hasil dari diskusi kita hari ini. Kelompok berapa? Ya, namanya tidak usah, kelompok berapa saja. Oh ya, di situ kelompok 1 terus dalam kurung nama anggota kelompoknya semua, tetapi nama panggilannya saja. Baik, Pak. Ya, panggilannya. Oke, silakan ditulis dulu kelompok berapa. Lalu dalam kurung nama anggota kelompoknya, panggilannya saja. Ya, silakan ditulis dulu kelas. Baik, kita langsung masuk ke dalam pembahasan
mengenai tentang yang pertama adalah mendalami sebuah artikel, judulnya tadi sudah kalian katakan, inkulturasi sebuah proses pertobatan. Ya, baik. Di buku paket sudah ada di halaman 4. Halaman berapa tadi? 47 sampai 49. Baik, silakan masing-masing bisa dibaca terlebih dahulu artikel tersebut. Ya, artikel tersebut. Lalu nanti yang kalian catat dan kalian bisa simpulkan bersama di dalam kelompok itu, yang pertama adalah arti dari inkulturasi. Ya. Lalu setelah itu silakan kalian jawab, diskusikan bersama-sama di dalam kelompok. Untuk soalnya ada di LKPD yang sudah saya bagikan tadi, LKPD 1.1, ya, itu silakan diisi dan dikerjakan, ya. Oke, sudah ada soalnya kan LKPD-nya? Iya, Pak. Ada berapa soal di situ? Ada 3. Ya, silakan kalian baca dulu secara pribadi masing-masing. Lalu baru kalian bisa diskusikan untuk pokok permasalahan yang terjadi melalui pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan. Sentuh hatiku dengan kasih-Mu, pulihkan hidupku di hadapan-Mu. Yesus, Kau setia, tak pernah tinggalkanku, selamanya ku menyembah-Mu. Yesus, Kau setia, tak pernah tinggalkanku, selamanya ku menyembah-Mu. Jawab pertanyaan-pertanyaan itu tolong kalian sesuaikan dengan kisah dan juga konkretnya, ya. Konkretnya. Bagaimana inkulturasi itu yang kalian kenal itu terjadi pada gereja-gereja, ya. Jadi itu kan pertanyaannya sebenarnya hanya sekedar arti dan makna, lalu ada mengapa gereja mendukung inkulturasi, dan terakhir apakah inkulturasi ini merupakan cara kita untuk beriman mewujudkan sifat keapostolikan gereja. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu mengena dan juga lebih kepada diri sendiri, ya, supaya menjadi penghayatan kita ke depannya. Oke. Artikel tersebut ini hanya sekedar referensinya saja, tapi kalau untuk menjawabnya nanti silakan mencoba dengan proses pemikiran bersama mengenai juga keterlibatan kalian di dalam hidup gereja. Sudah semua? Oke, mantap. Kelompok 2? Sudah. Nomor? Lengkap, Pak. Tolong ini ditambahkan. Tidak hanya itu. Oke. Oke, Pak. Nomor 23, oke, diterima, ya. Kelompok 3? Sudah? Coba saya lihat dulu. Oke, sip, ya. Ulangi lagi judulnya yang keras. Apa di situ judulnya? Ya, sifat Katolik dan
bersifat umum dan Katolik untuk umat Allah yang satu. Lalu tentang sifat gereja yang apostolik itu terdapat pada Adventes artikel 5, yang mana artikelnya di halaman berapa? Silakan dicari. Setelah dari halaman 50 tentang gereja yang apostolik, halaman 57. Oke, perhatikan dua pokok bahasan kita yang saat ini ada di halaman 50 dan 57. Ya, baik. Ingat bahwa harus ikut mengumpulkan bersama dengan sang raja yang diserahi ke segala bangsa sebagai warisan untuk mengantarkan persembahan dan upeti ke dalam kotanya. Sifat universal yang menyemarakan umat Allah itu merupakan karunia Tuhan sendiri. Karena gereja yang Katolik secara tepat guna tidak tiada hentinya berusaha merangkum segenap umat manusia beserta segala harta kekayaannya di bawah itu sebagai kepala dan kesatuan rohnya. Oke, baik ya. Semoga yang lain tetap menyimak ya. Itu adalah poin-poin penting berdasarkan sifat gereja yang Katolik. Lalu berikutnya silakan kita loncat ke halaman 57. Kita akan baca bersama-sama artikel atau juga dokumen gereja tentang sifat gereja yang apostolik. Kali ini saya minta tolong kelompok 5. Ya, ada berapa paragraf di situ? Ada? Nanti saya minta tolong paragraf pertama Olive, paragraf kedua Kingsa, paragraf ketiga Plasma, paragraf terakhir Ria. Ya, silakan paragraf pertama. Yang lain tetap perhatikan ya isinya supaya paham maksudnya apa di situ. Mengatakan Injil Markus bab 3 ayat 13. Begitulah para rasul merupakan pemimpin Israel baru pun sekaligus awal mula hierarki suci. Kemudian sesudah sekali dengan wafat serta kebangkitannya, Tuhan menyelesaikan dalam dirinya rahasia-rahasia keselamatan kita serta pembaharuan segala sesuatu, menerima segala sesuatu di surga dan di bumi. Matius bab 8 ayat 18. Sebelum ia diangkat ke surga, ia mendirikan gerejanya sebagai sakramen keselamatan. Ia mengutus para rasul ke seluruh dunia seperti ia sendiri telah diutus oleh Bapa. Perintahnya kepada mereka, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kau perintahkan kepadamu. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil kepada semua makhluk. Barang siapa percaya dan dibaptis akan selamat, tetapi siapa tidak percaya akan dihukum. Oke, sudah? Baik, ya. Intinya yang penting kalian sudah sedikit tahu makna dari gereja yang apostolik itu, ya. Kata kuncinya apostolik itu adalah, ada yang mau berpendapat apostolik lebih kepada siapa? Apostolik itu adalah karya-karya kita yang berasal dari siapa pengikut Kristus yang pertama? Para rasul ya. Ambil dari kata artinya apostolos ya, atau bahasa Inggrisnya apostel. Itu adalah sama semuanya adalah para rasul. Oke, baik. Silakan sekalian sekarang coba lihat di LKPD 1.2. Itu ada 5 pertanyaan yang harus kalian jawab.
Ya, ingat referensi utamanya adalah berdasarkan apa yang sudah kalian baca. Ya, Pak. Ada dua dokumen gereja. Yang pertama Lumen Gentium artikel 13 tentang sifat gereja yang Katolik. Lalu yang kedua sifat gereja yang apostolik dari Ad Gentes artikel 5. Oke, baik. Silakan itu dikerjakan, waktunya saya berikan 10 menit ya. 10 menit ya. Yang penting silakan boleh sambil lihat-lihat kembali isi dari masing-masing artikel dokumen gereja tersebut ya. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu silakan pusat utamanya, sumber utamanya adalah dari artikel atau dokumen gereja tersebut. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas dari distrik kami terkait dengan tugas 1.1. Jadi untuk pertanyaan yang pertama itu ialah yang pertama, jelaskan apa itu inkulturasi dalam gereja. Nah, inkulturasi dalam gereja adalah sebuah proses pertemuan antar budaya atau pertemuan nilai-nilai kekristenan dengan budaya setempat atau lokal, sehingga unsur-unsur budaya dapat dipakai untuk mengungkapkan iman tanpa bertentangan dengan ajaran-ajaran gereja. Dengan kata lain, inkulturasi membuat iman dan budaya saling perkaya agar umat dapat berjumpa dengan Allah melalui budaya itu sendiri tanpa menghilangkan nilai-nilai aslinya. Nah, untuk yang kedua, mengapa gereja mendukung inkulturasi? Ya, untuk mengapa gereja mendukung inkulturasi adalah Paul Widiawan mengakui tanpa inkulturasi telah pertobatan akan terputus. Inkulturasi hanya mungkin melalui proses tobat di mana unsur kebudayaan menjadi sarana untuk berjumpa dengan Allah. Hingga saat ini masih Indonesia hingga saat ini masih dipandang sebagai negara misi. Pantaslah inkulturasi menjadi salah satu hal penting dalam pewartaan Injil. Nah, untuk yang ketiga itu terus jelaskan apakah inkulturasi sesuai dengan sifat keapostolikan gereja yang lebih besar? Ya, sesuai. Inkulturasi tidak bukan sifat keapostolikan gereja, karena gereja bersifat universal dan bersifat terhadap semua bangsa dan budaya. Selama budaya yang diinkulturasikan tidak bertentangan dengan ajaran iman, hal itu justru memperkaya gereja dan perlihatkan bahwa kasih Allah mencakup seluruhnya. Demikian presentasi dari kami. Apakah ada teman-teman ada yang ditanyakan terkait dengan hasil penyampaian kami? Ada tanggapan atau mungkin untuk memperkaya itu biasanya dengan perbedaan mungkin ya. Adakah yang ada untuk menyampaikan pendapatnya dari kelompoknya sendiri? Mungkin ada yang berbeda dari apa yang disampaikan. Pada intinya sama. Terutama untuk nomor 2 sebenarnya. Untuk nomor 2 sebenarnya masih belum kaya jawabannya. Mungkin ada yang memperkaya jawabannya dari kelompok 4 ini. Khusus untuk soal nomor 2 ya. Ada? Silakan. Siapa yang mau berpendapat untuk soal nomor 2? Ya, silakan. Kalau menurut kami itu kenapa gereja mendukung inkulturasi? Nah, bagi kami itu untuk melestarikan budaya setempat seperti penggunaan alat musik tradisional. Contohnya itu seperti gamelan alat musik modern, contohnya seperti band. Nah, terus ada membangun solidaritas dan menghargai satu sama lain tanpa membedakan. Lebih mengikuti pembangunan
mengikuti pembangunan zaman namun tetap memperhatikan tradisi lama. Jadi mengingat pengalaman tadi sama menghayati iman kekristenan dalam kebudayaan mereka saat ini. Terus ada lagi Pak, ya kalau pengalaman saya di lingkungan saya itu ada lansia-lansia yang kurang bisa pasti berbahasa Indonesia. Terus di gereja sini tuh setiap hari Sabtu sore itu kadang tuh ada yang pakai bahasa Jawa. Nah, jadi menginkulturasi bahasa Jawa dalam liturgi itu untuk ya biar lansia-lansia yang tidak pasti berbahasa Indonesia bisa mengikuti kegiatan liturginya. Oke, ya ini contoh konkret nyata ya, pasti sudah dialami di GKJ juga seperti itu ya. Di Gereja Kristen Jawa itu juga ada ibadah dalam bahasa Jawa kan? Ya, ada. Nah, oke, berarti Katolik pun juga ada misa dalam bahasa Jawa, sama bagi tadi intinya gereja mendukung inkulturasi itu adalah sesuaikan dengan perubahan zaman ya, sesuaikan dengan perubahan zaman. Tapi ingat, dasar utama dari gereja Katolik itu adalah liturgi ya. Ada beberapa yang tidak boleh di dalam perayaan Ekaristi. Salah satunya apa? Apa? Salah satunya tepuk tangan. Oke, ya, oke. Tepuk tangan kayaknya masih merasa tersindir ya kalian ya. Lalu yang kedua apa? Dalam liturgi diam. Nah, bisa dalam tadi, oke, ini perbedaan yang nyata ya, yang nyata di gereja Kristen tidak, tapi tidak semua diperbolehkan kayaknya ya. Tidak semua gereja Kristen tidak memperbolehkan ada drum di dalam gereja. Semuanya? Boleh? GKJ juga boleh? Boleh. GBI? Gereja karismatik ya? Oke. Tapi di gereja Katolik tidak diperbolehkan ya, tidak diperbolehkan. Tapi kalau untuk acara-acara yang karena yang penting kalau tidak ada tabernakelnya itu boleh memakai drum. Ya, kalau ada tabernakel itu tidak bisa. Oke, itu supaya kalian bisa lebih jelas mengertinya. Oke, ya. Tadi untuk nomor 1 sudah sangat jelas, sudah disimpulkan sangat kuat dari kelompok 4 tadi. Itu intinya. Ya, apa itu anti-kulturasi. Baik, terima kasih, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4 sekali lagi. Ya, silakan untuk pembahasan soal nomor 5. Saya langsung ke nomor 5. Oke, itu terdapat pada ayat emasnya apa yang diperintahkan Yesus kepada para rasulnya? Apa perintah Yesus kepada para rasulnya? Injil. Apa? Dari Injil mana? Injil Matius. Matius bab 28. 28 ayat. Matius 28 Ayat 19 sampai. Oke, isinya apa? Pergilah Dan beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Pergilah dan beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Ya. Oke, itu ayat emasnya. Demikian itu yang bisa kita dapatkan hari ini, ya, yang bisa kita simpulkan. Ingat, silakan ini nanti setelah ini ya, setelah ini saja kalian catat ini poin-poin penting yang kita dapatkan dari diskusi dinamika kita. Ya, silakan kalian mencari jawabannya nanti, bertukar kelompok bisa untuk poin-poin penting itu. Oke, sebagai akhir dari pembelajaran kita hari ini saya akan tampilkan sebuah video. Tepuk tangan dulu untuk mereka. Dia Paus Leo XIV, Paus baru Gereja Katolik Sedunia, yang terpilih pada Kamis 8 Mei 2025 waktu setempat. Pada konklave yang digelar di Vatikan, terpilihlah Robert Francis Krepos sebagai Paus Leo XIV, Paus pertama dalam sejarah yang berasal dari Amerika Serikat. Pengangkatan ini menandai babak baru dalam kepemimpinan Gereja Katolik Global dengan figur yang dikenal sebagai misionaris,
pemersatu sekaligus reformis. Baik, ya itu adalah profil singkat Bapak Paus kita bagi umat Katolik yang baru, yakni Paus siapa? Leo ke-14. Paus baru kita ini berasal dari mana? Amerika Serikat. Paus pertama dari Amerika Serikat. Perhatikan di kalimat terakhir tadi, itu adalah yang sangat erat kaitannya dengan materi yang kita pelajari hari ini. Ya, spiritual utama dari Paus Leo ke-14 apa? Arti dari kata universal apa? Terbuka. Oke, itu spirit pertama yang akan mau Paus Leo ke-14 lakukan. Gereja Katolik diinginkan yang lebih bersifat terbuka, ya, barulah penuh kasih dan lain sebagainya. Oke, baik. Untuk hari ini terima kasih semuanya, beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, di sini apa? Yang penting kalian sudah memahami bahwa gereja yang Katolik, gereja yang apostolik, ya. Meskipun di sini ada yang menjadi dan juga beragama Kristen, tetapi iman dan juga kewajiban hampir sama, ya. Imannya juga umat Kristen adalah kepada siapa? Yesus Kristus. Yang Katolik kepada siapa? Kepada Yesus Kristus, ya. Imannya juga sama kepada Allah. Oke, terima kasih. Sebagai akhir saya akan menutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Tetapi sebelum itu mari kita langsungkan untuk pembiasaan kita seperti biasa. Baik, kita tolong kembali Lepana ketua kelas untuk memimpin pembiasaan saja, ya, pembiasaannya saja. Ya, berdiri, silakan semuanya berdiri dan tutup dengan penuh sukacita untuk pembelajaran kita hari ini. Selamat siang. Siap. Luar biasa. 9. Ya, baik, kita tolong Pasma kembali bimbing doa kita dalam doa penutup. Ambil kita doa yang baik. Baiklah, agar teman-teman sekalian menutupi aktivitas dengan ini, mari kita berdoa. Allah dalam kasih, dalam kasih. dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang berada di kerajaan surga, terima kasih atas izin kami pada hari ini. Ya Bapak, kami telah selesai melakukan pembelajaran agama. Hari ini kami akan mengakhiri. Ya Bapak, terima kasih. Doa yang kita simpan ini digunakan oleh Tuhan. Bapak kami yang ada di surga, dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan bersama kita Sekarang dan selama-lamanya. Semoga aktivitas kami yang selanjutnya lebih diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya, baik, silakan boleh disiapkan. Pulang Pak. Tuhan bersama kita.